Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, program studi ilmu kelautan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya lautan dan juga struktur bumi. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai proses terbentuknya lautan, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana proses terbentuknya alam semesta. Nah, dalam proses pembentukan alam semesta, ada sebuah teori yang memberikan informasi sangat akurat yang telah diuji melalui metode ilmiah dan juga pengamatan. Teori ini dikenal dengan teori Big Bang, di mana di teori Big Bang ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari ledakan dahsyat atau dentuman besar yang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Nah, di mana di teori Big Bang ini juga merupakan teori yang paling banyak diterima oleh para astronomi. Teori ini diusulkan pada dekade tahun 1920 dan 1930 dengan dasar sifat-sifat fisik alam. Alam terbentuk antara 12 dan 15 miliar tahun yang lalu. Nah, di teori Big Bang ini juga mengatakan bahwa alam semesta merupakan ledakan materi dengan ukuran yang sangat-sangat kecil dan padat. Nah, selanjutnya bagaimana awal pembentukan lautan. Nah, proses pembentukan lautan erat kaitannya dengan evolusi atmosfer. Ini disebabkan karena posisi bumi terhadap matahari yang unik sehingga mempunyai tekanan dan suhu tertentu yang menyebabkan H2O dapat hadir di alam dalam bentuk cair. Kemudian, di suhu dan tekanan tinggi seperti di Venus, H2O hanya hadir dalam bentuk uap, dan di suhu dan tekanan rendah seperti di Mars, H2O juga tidak dapat hadir dalam bentuk cair. Kemudian, dari mana air itu berasal? Nah, diduga air berasal dari proses kristalisasi dari magma yang membeku menjadi batuan. Volumenya diperkirakan sebanyak dengan volume lautan sekarang ini. Dan dari mata air panas yang disemburkan oleh sumber air panas dan vulkanik. Diperkirakan diperlukan hanya sekitar 1% dari jumlah tersebut masuk menjadi air tanah dan lautan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur bumi. Nah, bumi terdiri dari beberapa lapisan dengan kepadatan atau density dan komposisi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan terluas yang terdiri dari bermacam-macam gas seperti oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hidrosfer, di mana hidrosfer meliputi 71% dari seluruh luas permukaan bumi, yaitu sekitar 361 juta kilometer persegi, seperti laut, samudra, dan danau air tawar. Kemudian yang ketiga, litosfer atau lapisan kerak bumi dengan ketebalan antara 600 sampai 700 km. Nah, litosfer ini terdiri atas dua tipe, yaitu continental crust dan oceanic crust. Nah, kemudian yang keempat yaitu astenosfer, di mana bagian ini merupakan bagian atas lapisan lunak mengalir secara lambat, sedangkan bagian bawah lapisan keras. Litosfer mengapung di atas lapisan astenosfer. Kemudian yang kelima yaitu central core, di mana lapisan ini merupakan lapisan yang sangat padat yang mengandung logam-logam, besi, dan nikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sowarda. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemekaran lantai samudra. Hipotesa pemekaran lantai samudra dikemukakan pertama kalinya oleh Harry Haas pada tahun 1960 dalam tulisannya yang berjudul Using Geophoto Describing Evidence for Seafloor Spreading. Dalam tulisannya diuraikan mengenai bukti-bukti adanya pemekaran lantai samudra yang terjadi di pematang tengah samudra, Gayot, serta umur kerak samudra yang lebih muda dari 180 juta tahun.
Hipotesa pemekaran lantai samudra pada dasarnya adalah suatu hipotesa yang menganggap bahwa bagian kulit bumi yang di dasar Samudra Atlantik, tepatnya di pematang tengah samudra, mengalami pemekaran yang diakibatkan oleh gaya tarikan atau tensional force yang digerakkan oleh arus konveksi yang berada di bagian mantle bumi atau astenosfer. Akibat dari pemekaran yang terjadi di sepanjang sumbu pematang tengah samudra, maka magma yang berasal dari astenosfer kemudian naik dan membeku. Arus konveksi yang menggerakkan lantai samudra atau litosfer, pembentukan material baru di pematang tengah samudra, dan penyusupan lantai samudra ke dalam interior bumi atau astenosfer pada zona subduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufar Ain, Prodi PSP, NIM 319017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pergeseran benua atau continental drive. Nah, secara detail, continental drive atau pergeseran benua ini adalah suatu dataran yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada 5 jenis benua yang berada di bumi kita ini. Yang pertama, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, benua Australia, dan benua Asia. Nah, apabila kita perhatikan bentuk-bentuk benua kita seperti puzzle yang saling terpisah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pada tahun 1912, seorang ilmuwan yang bernama Alfred mengungkapkan teori tentang pengapungan dan pergeseran benua atau continental drive. Nah, dalam bukunya tersebut, dia mengungkapkan bahwa benua-benua yang ada tersusun dari batuan-batuan sial yang mengapung pada batuan-batuan sima yang memiliki berat jenis lebih besar. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya bumi memiliki sebuah daratan yang sangat luas yang disebut dengan Pangaea atau semua daratan. Nah, di mana Pangaea ini dikelilingi oleh lautan yang sangat luas atau biasa disebut dengan Pantalassa atau semua lautan. Nah, kemudian 200 juta tahun yang lalu, Pangaea tersebut pecah menjadi 2 bagian, yaitu Laurasia dan Gondwana, di mana Laurasia itu sendiri adalah dataran yang menjadi cikal bakal daratan sebelah utara bumi, sedangkan Gondwana adalah cikal bakal daratan di bagian selatan bumi. Bagian-bagian yang pecah tersebut kemudian dikenal sebagai benua. Setelah itu, benua-benua tersebut bergerak saling menjauh menuju tempat-tempat seperti yang bisa kita lihat saat ini. Perkenalkan, nama saya Musfira, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan, STK 319014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori tektonik lempeng. Menurut teori lempeng tektonik, lapisan terluar bumi kita terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras, yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lain. Gerakan ini terjadi secara terus-menerus sejak bumi ini tercipta hingga sekarang. Teori lempeng tektonik muncul sejak tahun 1960-an, dan hingga kini teori ini telah berhasil menjelaskan berbagai peristiwa geologis seperti gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung berapi, juga tentang bagaimana terbentuknya gunung, benua, dan samudra. Lempeng tektonik terbentuk oleh kerak benua ataupun kerak samudra dan lapisan batuan teratas dari mantel bumi. Kerak benua dan kerak samudra beserta lapisan teratas mantel ini dinamakan litosfer. Kepadatan material pada kerak samudra lebih tinggi dibanding kepadatan pada kerak benua. Di bawah litosfer terdapat lapisan batuan cair yang dinamakan astenosfer. Karena suhu dan tekanan di lapisan astenosfer ini sangat tinggi, batu-batuan di lapisan ini bergerak mengalir seperti cairan atau fluida. Litosfer terpecah ke dalam beberapa lempengan tektonik
yang saling bersinggungan satu dengan lainnya. Pola gerakan. Pola gerakan terbagi atas 3, yaitu 1. Divergen atau saling menjauh. Bila lempengan-lempengan bergerak saling menjauh, sehingga membentuk celah, mengakibatkan material lelehan dari atmosfer terinjeksi naik ke atas, mendingin, lalu membentuk lantai samudra baru yang berupa pematangan tengah samudra, seperti yang terjadi di Samudra Atlantik. Kecepatan lempengan yang saling menjauh ini bergerak antara 2-10 cm per tahun. 2. Konvergen. Konvergen terjadi bila lempeng bertemu yang menyebabkan salah satu lempeng melengkung masuk ke lempeng yang lain. Pada kesempatan inilah ada lempeng yang dihancurkan di dalam astenosfer, sehingga lempeng yang padat dan kaku ini menjadi lebur di dalam astenosfer yang sangat panas. 3. Transform. Transform terjadi bila lempeng saling bergesekan ketika lempeng ini bergerak berlawanan arah dengan tidak menyebabkan dampak seperti yang dialami oleh pergerakan divergen atau konvergen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan apa itu pola gerakan. Pola gerakan terdiri dari 3, yaitu divergen, dan kedua konvergen, dan ketiga transform. Yang pertama adalah divergen. Divergen atau yang disebut dengan istilah saling menjauh, bila lempengan-lempengan bergerak saling menjauh sehingga membentuk celah dan mengakibatkan material lelehan. Dan yang kedua konvergen, bila lempengan bertemu menyebabkan salah satu lempengan menekuk atau molekul masuk ke lempengan lainnya. Dan yang ketiga transform, bila lempengan saling bergesek ketika lempengan itu bergerak berlawanan arah atau tidak menyebabkan dampak seperti dialami konvergen. Negara Indonesia yang terletak di dekat batas 2 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, di mana 2 lempeng ini saling bertubrukan atau saling konvergen. Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Dan selain 2 lempeng ini, di sebelah timur Indonesia terdapat 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Filipina, dan lempeng Indo-Australia. Dan jika terjadi subduksi antar 2 lempeng, seperti lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, akan mengakibatkan terbentuknya deretan Gunung Merapi dan parit samudra, seperti Bukit Barisan di Pulau Sumatera, deretan Gunung Merapi di sepanjang Pulau Jawa, Lombok, dan Bali, serta parit samudra yaitu parit Jawa. Lempeng tektonik ini terus bergerak, dan jika terjadi tubrukan atau gesekan yang cukup keras, maka akan terjadi gempa dan meningkatnya magma ke permukaan. Jadi tidak heran jika terjadi gempa yang bersumber di dasar Samudra Hindia yang diikuti dengan tsunami serta meningkatnya aktivitas Gunung Merapi di Pulau Sumatera dan Jawa.